Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Sana dari kelas MN21E dengan nomor NIM 202100808081. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi mata kuliah akuntansi manajemen, di mana topik judul kita kali ini adalah manajemen berdasarkan aktivitas. Untuk materi pembahasan pertama kita kali ini adalah definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau disingkat sebagai MBA atau disebut juga Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan penyediaan produk yang bernilai. Biaya berdasarkan aktivitas bertujuan untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak bernilai tambah yang menyebabkan terjadinya pemborosan-pemborosan. Lalu selanjutnya adalah dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi operasional atau biaya, di mana dimensi operasional adalah berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas. Kegiatan pada dimensi operasional atau biaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas yang berupa yang pertama adalah mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh ke depan. Kalau salah dalam langkah ini, maka akan ada kemungkinan terjadi kesalahan pada langkah berikutnya. Langkah ini adalah mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, menentukan poolnya dan menetapkan pengukurannya. Yang kedua adalah membebankan biaya ke pool aktivitas. Pool aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran per order, hubungan pelanggan, ataupun lainnya. Pool ini bisa berbeda di setiap perusahaan. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. Keempat, membebankan biaya ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Langkah ini dilakukan setelah menghitung tarif dengan cara mengalihkan tarif dengan objek biaya. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Dimensi yang kedua adalah dimensi strategis atau proses. Dimensi strategis adalah dimensi yang berhubungan dengan proses untuk menentukan aktivitas. Kegiatan pada dimensi strategis atau proses adalah yang pertama adalah menganalisis pemicu-pemicu biaya. Pada langkah ini dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadi aktivitas atau menjelaskan mengapa biaya terjadi, faktor apa saja yang memicunya. Kedua, mengidentifikasi aktivitas. Pada langkah ini akan diidentifikasi dan menilai aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, menganalisis kinerja. Pada langkah ini melakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Dalam dimensi proses atau strategis dikaji apa saja pemicu biaya. Langkah ini melihat aktivitas apa saja yang memicu biaya, apakah pesanan pelanggan, desain produk, ukuran produk, atau hubungan pelanggan. Setelah diketahui pemicu biaya, maka selanjutnya akan ditentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Semua aktivitas tentunya yang ada hubungannya dengan produk yang bernilai tambah atau value added dan mampu menciptakan rantai nilai. Langkah terakhir dilakukan analisis kinerjanya. Apakah sudah baik atau sesuai harapan ataukah belum? Kalau belum baik, maka akan dilakukan identifikasi mengapa terjadi dan melakukan revisi. Analisis nilai proses merupakan dasar dalam ABM. Analisis ini berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas dan cara memaksimalkan kinerja secara luas daripada kegiatan yang berhubungan biaya dan kinerja individu. Lalu selanjutnya adalah
Keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas juga sering disebut sebagai teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas atau BBA merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama adalah untuk mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Kedua, memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi yang berkelanjutan. Ketiga, mengarah penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Keempat, memilih pemasok. Kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Dan yang keenam, memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien dan efektif. Yang ketujuh, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Manajemen perusahaan harus menyadari bahwa biaya berdasarkan aktivitas hanyalah sebuah metode perhitungan biaya, sehingga mereka dapat menggunakan biaya berdasarkan aktivitas tersebut. Biaya berdasarkan aktivitas dapat memberikan pandangan terkait cara meningkatkan pendapatan melalui pemilihan aktivitas. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen, yaitu produk yang murah dan kualitas yang baik, dan dengan demikian diharapkan loyalitas konsumen akan bisa diperoleh sehingga penjualan dapat meningkat dan laba juga meningkat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan bagian pemasaran dalam penyaluran produk ke konsumen seperti harga, fungsionalitas, fitur, dan pelayanan purna jual. Manajemen harus mampu mengkombinasi informasi mengenai pemicu biaya, kesediaan produk, dan permintaan pasar. Informasi tentang pemicu biaya dapat diperoleh melalui penggunaan biaya berdasarkan aktivitas, dan informasi ketersediaan produk dan permintaan pasar dapat diperoleh dari bagian pemasaran. Selanjutnya adalah biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama adalah keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Pembebanan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional adalah melalui departementasi dan menggunakan tarif tunggal. Menghitung biaya dengan tarif tunggal hampir dapat dikatakan menghitung secara rata-rata, sehingga dapat menghasilkan biaya produk yang terdistorsi atau tidak akurat. Kebutuhan perhitungan biaya produk yang lebih akurat sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar pembebanan biaya lebih tepat dan seksama. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat, yaitu yang pertama adalah besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Kedua, tingkat perbedaan antar produk sangat besar. Biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat non-unit tidak mungkin berubah mengikuti jumlah unit produk. Biaya-biaya tersebut berubah karena faktor lainnya setelah unit, dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut sangat membantu dalam memperkirakan dan mengelola biaya tersebut, seperti biaya staf untuk tingkat batch, biaya rekayasa ulang untuk tingkat product sustaining atau facility sustaining. Semua biaya ini tidak berhubungan langsung dengan jumlah produksi. Jika perusahaan menggunakan unit untuk dasar pembebanan biaya, maka akan terjadi distorsi karena biaya-biaya tersebut muncul atau terjadi bukan berdasarkan jumlah unit tetapi berdasarkan jumlah yang lain. Keberagaman produk perlu juga jadi perhatian dalam pembebanan biaya untuk menghindari terjadinya distorsi atau kesalahan pembebanan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah ukuran produk, kedua kerumitan produk, ketiga waktu setup, dan yang keempat ukuran batch. Tanpa memperhatikan sifat keragaman produk, maka biaya produk akan terdistorsi karena jumlah biaya yang dikonsumsi tidak berubah berdasarkan unit produksi tetapi berdasarkan rasio konsumsi. Lalu, yang kedua adalah perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan yang mengkonsumsi biaya yang terjadi di perusahaan sehubungan dengan proses produksi yang dilakukan.
Wadah untuk mengakumulasikan biaya ini disebut dengan pool biaya aktivitas. Terdapat dua jenis ukuran aktivitas, yaitu yang pertama adalah penggerak transaksi atau transaction driver, adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas, seperti jumlah tagihan yang dikirim ke pelanggan. Kedua, penggerak durasi atau duration driver, adalah pengukuran waktu yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas, seperti banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tagihan. Lalu selanjutnya, sistem biaya berdasarkan aktivitas menggunakan 5 tingkat aktivitas dalam mengelola biayanya, yaitu yang pertama adalah aktivitas tingkat unit. Biaya aktivitas tingkat unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi, seperti biaya tenaga kerja yang menjalankan mesin atau peralatan. Kedua, aktivitas tingkat batch. Biaya pada aktivitas ini dihitung berdasarkan batch, bukan berdasarkan jumlah unit yang diproses dalam batch tersebut. Contoh biaya pada aktivitas tingkat batch adalah membuat pesanan produksi, pengaturan peralatan, dan pengaturan pengiriman. Biaya pengaturan mesin atau pengiriman tidak berbeda untuk satu produk atau ribuan produk. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang mengkonsumsi biaya yang berhubungan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksi. Termasuk dalam biaya ini, biaya untuk merancang produk, biaya mengiklankan produk, biaya manajer dan staf produksi. Dan yang keempat, aktivitas tingkat pelanggan. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas tingkat pelanggan bersifat khusus atau berkaitan dengan pelanggan-pelanggan khusus seperti aktivitas menelpon pelanggan, pengiriman katalog, dan dukungan teknis yang tidak hanya untuk produk tertentu. Dan yang terakhir, aktivitas pemeliharaan organisasi. Aktivitas ini dilakukan tanpa melihat pelanggan mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Biaya yang termasuk dalam aktivitas ini seperti biaya pemanas di pabrik, biaya kebersihan di kantor, penyediaan jaringan komputer, dan penyusunan laporan tahunan. Selanjutnya, tahapan penerapan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Untuk dapat menerapkan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing diperlukan beberapa tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan aktivitas atau pool biaya aktivitas dan pengukuran aktivitas. Dan yang kedua, membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Tiga, menghitung tarif aktivitas. Keempat, membebankan biaya overhead ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Dan yang kelima, menyiapkan laporan manajemen. Yang selanjutnya adalah analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur analisis, yaitu yang pertama adalah analisis pemicu, 2 analisis aktivitas, 3 pengukuran kinerja. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas analisis pemicu. Aktivitas merupakan awal pangkal timbulnya biaya. Mengelola aktivitas membutuhkan pemahaman mengenai apa saja yang menjadi penyebab biaya aktivitas. Jadi aktivitas yang terjadi haruslah benar-benar aktivitas yang ada hubungannya dengan proses produksi. Salah satu cara untuk memastikan aktivitas yang terjadi berhubungan dengan produksi adalah harus ada input ataupun output. Input adalah aktivitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam menghasilkan output. Sedangkan output aktivitas adalah hasil dari produk atau hasil dari aktivitas. Baik input ataupun output dari aktivitas harus terukur. Seperti aktivitas memindahkan bahan baku. Inputnya dapat berupa troli, pengemudi troli, bahan bakar troli, dan peti kemas kayu. Outputnya adalah beberapa jumlah peti kemas kayu yang telah berpindah tempat atau diangkat. Aktivitas membuat roti, inputnya adalah bahan baku seperti tepung, gula, rasa, dan input lainnya berupa tenaga kerja. Outputnya adalah jumlah roti yang dihasilkan. Ukuran output secara efektif adalah ukuran dari permintaan yang ditempatkan pada sebuah aktivitas yang lazim, disebut dengan pemicu aktivitas. Pada saat sebuah aktivitas terjadi, maka akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas lainnya, dan aktivitas-aktivitas
Aktivitas ini akan mengkonsumsi biaya. Lalu yang kedua adalah analisis aktivitas. Hal terpenting dalam analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah suatu proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Aktivitas-aktivitas yang dianalisis adalah aktivitas apa saja yang dilakukan, lalu berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas, berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut, dan penaksiran nilai dari aktivitas ke perusahaan dan rekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah. Aktivitas yang bernilai tambah adalah aktivitas yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya. Aktivitas yang bernilai tambah harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan bentuk. Kedua, perubahan bentuk tidak dapat diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Ketiga, aktivitas yang membuat aktivitas lainnya dapat dilaksana. Keempat, untuk memenuhi permintaan customer. Kelima, mendorong pembelian bahan baku atau komponen produk. Keenam, berkontribusi terhadap kepuasan konsumen. Ketujuh, merupakan langkah penting dalam proses produksi. Kedelapan, dilakukan atas permintaan konsumen. Aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas-aktivitas yang tidak penting atau aktivitas yang dapat diabaikan dalam kegiatan perusahaan. Aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah memiliki kriteria yaitu tidak memenuhi salah satu dari beberapa kriteria aktivitas yang bernilai tambah. Biaya yang tidak bernilai tambah adalah biaya-biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang tidak bernilai tambah, dan aktivitas yang bernilai tambah yang kinerjanya tidak efisien. Biaya untuk aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah biaya dari aktivitas tersebut setelah diperhitungkan yang bernilai tambah. Lalu, yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya, waktu yang dikonsumsinya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Ukuran kinerja aktivitas dapat bersifat keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara terus-menerus yang akan diimbangi dengan revisi-revisi yang diperlukan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 3 alat ukur, yaitu efisiensi, waktu, dan kualitas. Baik, alat ukur yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi adalah alat ukur yang melihat pada hubungan antara input dan output. Ukuran efisiensi dapat dilihat pada output yang dihasilkan dengan input yang dikonsumsinya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kinerja yang baik ditunjukkan dengan dapat menghemat input. Contoh, efisiensi dapat kita lihat penggunaan input yang murah atau sesuai standar dan menghasilkan produk yang bermutu tanpa ada cacat atau rusak dan dalam jumlah yang sesuai standar atau tidak ada kapasitas yang mengganggu. Lalu yang kedua, waktu. Waktu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Waktu yang sesuai standar adalah kinerja yang baik. Waktu yang panjang atau lebih lama akan mengkonsumsi biaya yang lebih banyak, dan kondisi ini menunjukkan kinerja yang tidak baik. Ukuran waktu diukur dengan ukuran non-keuangan. Waktu siklus dan velocitas merupakan ukuran kinerja waktu, di mana waktu siklus adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk suatu proses produksi, yaitu sejak bahan baku diterima sampai dengan penyerahan hasil produk ke persediaan barang jadi. Sedangkan velocitas adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran velocitas adalah jumlah produk yang dihasilkan atau waktu. Dan yang terakhir adalah alat ukur kualitas. Kualitas adalah kondisi produk yang dihasilkan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan sejak awal proses produksi. Kualitas produk atau jasa juga dapat dikatakan sebagai pemenuhan harapan atau kalau memungkinkan melebihi harapan customer untuk menjaga loyalitasnya.
Manajemen kualitas adalah salah satu cara untuk menghindari biaya kualitas. Manajemen kualitas memaksa manajer untuk memahami bagaimana biaya kualitas dapat dikelola. Meningkatnya kualitas dapat menghasilkan keuntungan dan efisiensi secara keseluruhan. Aktivitas terkait dengan kualitas adalah biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dari semua penyampaian materi yang saya sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.